Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Oh, sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah aku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Luar biasa. Luar biasa. Everyone, hari ini spesial episode dari Reza Talk. Hari ini kita membawa Eja, membawa seorang adik kecil Eja ini yang mungkin kalian tahu selama ini Eja sering banget satu frame sama dia ya. Sering satu acara, sering satu frame. Firza Tiar. Ya, tepuk tangannya dulu 40 juta orang di luar sana. Oke. Ya. Ya, ini Firza Tiar. Jadi buat kalian semua yang bertanya-tanya Firza tuh sebenarnya dari mana sih gitu loh. Dia ini sebenarnya adalah salah satu jebolan dari The Voice tahun 2018 season ketiga ya. Ya benar Oke, season ketiga dan dia jadi top 4-nya. Kita sama-sama top 4. Iya ya Kak, oh iya baru Iya, Kak Eja juga top 4. Luar biasa banget. Kak Eja seneng banget Firza bisa hadir di sini dan bisa kita akan sharing ya. Kita akan dengerin cerita di balik kehidupan seorang Firza yang dari ajang talent search The Voice, and then sekarang dia bisa jadi seorang BA juga, ya kan? Terus dia juga melebarkan sayapnya di dunia entertain of course, dan sebagai seorang singer. Aja mau tahu bagaimana ceritanya setelah ini. Aja mau nanyain dulu kabarnya Firza gimana? Alhamdulillah baik. Sehat ya, ini kelihatan sehat banget Kak Reza sih. sendiri gimana? Alhamdulillah, nggak tahu kalau kayak aja kelihatan nggak sehat. Kalau Firza selalu terlihat fresh, selalu terlihat luar biasa, dan hari ini Masya Allah kayak udah disiapin banget ya. Iya enggak, soalnya mama sama papa tuh selalu bilang apapun masalah kamu, apapun masalahmu, kamu harus tetap ceria di depan orang. Itu biasa. paling terpenting sih. Luar Makanya biasa. Firza tetap menjaga itu kemanapun Firza berada. Alhamdulillah, good. Itu adalah salah satu hal yang penting ya, support dari orang tua. Firza Tiar, Kak Eja boleh pura-pura nggak tahu nggak? Oh iya. Ya, pura-pura nggak tahu dulu boleh, deh ya. Boleh. Firza itu sebenarnya siapa? And then sekarang berprofesi seperti apa? Sedang menjalankan apa? Monggo diceritakan. Oke, halo semuanya. Nama Halo. fansnya Kak Reza apa? Ini Reza acaranya Lian. dulu. Ya, Reza Talk itu namanya Reza Lian. Oke. Jadi buat semua, ya nggak buat Reza Lian juga ya, buat semuanya, pokoknya mau penggemarnya Firza, mau penggemarnya Haza. Oh iya, saya lupa loh, belum saya kenalin ini si anak cakep ini namanya Haza Ghazali. Jadi dia hari ini akan ngiringin Firza. Berapa puluh lagu Firza? Oh banyak ya, kita udah latihan jauh-jauh hari kan ya? 10 lagu Udah ya, jauh-jauh hari 10 juga. lagu. Tapi bohong. Oke, Firza silakan coba ceritain dong sama semua pemirsa Reza Talk di luar sana. Kenalkan dirinya Firza supaya, oh ternyata itu, oh Firza itu. Oke, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, salah ya, bukan ya. Beda acara. Jadi buat teman-teman Firniti, Reza, Hai, Firniti. Reza apa Kak? Reza Lian. Reza Rian, dan terima kasih juga buat Kak Reza. Firza udah diundang di acara Reza Talk. Oke. Terima kasih banyak. Ya Firza Tiar. Nama lengkap siapa sih sebenarnya? Nama lengkap Firza Nur Firza Ikhtiarini. Oke. Nah, luar biasa. mungkin dulunya sering orang kenal Firza itu Firza Ikhtiar.
Oke. Nah, karena sekarang Firza alhamdulillah udah rilis single, habis itu Aha. Firza di label musik. Nah, label Mhm. musik itu ngasih nama panggung Firza sebagai Firza Firza Tiar. Tiar. Tapi Oke. cuman beberapa orang yang ngikutin Firza pasti kenal Firza dari Firza Ikhtiar. Oke. Gitu. Oke. I see. And Ya, then? perjalanan Firza di sini cukup panjang. Ya Aha. mungkin beberapa banyak orang ngira Firza sekarang udah sukses ya gitu. Tapi Yeah. untuk diri Firza sendiri, ya Firza masih banyak perjalanan, masih banyak yang harus Firza capai gitu. Dan salah satunya mungkin orang kenal Firza dari The Voice Indonesia Oke. 2018. Waktu itu Firza dipegang oleh Coach Arman. Wow, Gitu. Coach Arman. Iya, kayak gitu. Tapi untuk sampai The Voice itu Firza nggak langsung ikut audisi terus Firza masuk ke The Voice itu enggak Kak Ija. Jadi Oke. Firza start ikut audisi itu dari waktu Firza kelas 6 SD. Oke. Jadi Firza belajar nyanyi itu dari kelas 5. Awalnya Firza nggak suka nyanyi Kak Reza. Gitu. Sukanya apa dong? Enggak, jadi Firza dulu model. Jadi suka model tapi waktu oke. TK gitu. Waktu TK. Nah, Baiklah. waktu SD papa bilang papa pingin deh kamu bisa bahasa Inggris gitu. Karena kenapa Pak gitu? Ya karena amit-amit maksudnya nanti besar-besar kamu punya cadangan kalau kamu bisa bahasa Inggris gitu. Papa bilang, "Oke, les bahasa Inggris lah Firza." Di sampingnya les bahasa Inggris ada sekolahnya dulu Firza kursus di Ahmad Dhani School of Rock. Nah, Firza bilang, "Kayaknya Firza mau ini deh, Pak, nyanyi aja." Iya, silakan gitu. Alhamdulillahnya papa sama mama itu selalu mendukung Firza. Mau kemanapun itu. Akhirnya jadi setiap habis les nyanyi. Akhirnya les bahasa Inggrisnya Firza keluar les bahasa Inggris. Gak usah deh Pak, nyanyi aja gitu. Karena capek kan Kak, harus maksudnya habis sekolah terus habis les bahasa Inggris les nyanyi gitu. Jadi Firza memutuskan untuk Firza les nyanyi aja. Gitu. Dari situ Firza mulai belajar nyanyi. Dan audisi pertama kali Firza ikut belum bisa nyanyi, terus bahasa Inggrisnya ngawur. Kalau orang Jawa bilang nggak tahu pronunciation, Firza ikut Indonesian Idol Junior. Itu diantarin sama papa, panas-panas naik motor. Belum ada papa pun waktu itu kita belum ada mobil, jadi waktu itu naik motor. Firza inget banget, masih inget motornya apa, warnanya apa. Waktu kelas 6 SD masih inget itu harus banget. diinget itu. Dan Firza ngerasain kayak oh gini ya ternyata audisi. Firza kira audisi langsung masuk TV, ternyata enggak. Jadi di Surabaya itu dites dulu, maksudnya ada beberapa tahap dulu. Nanti ditelepon baru ke Jakarta. Jadi susah juga ya jadi artis ya gitu, susah juga ya mau jadi penyanyi gitu. Jadi udah ngerasain kan ya, dari step awal aja udah harus istilahnya memberikan effort yang luar biasa. Bener ya banget. kan? Jadi nggak sembarangan. Terus sekarang setelah nih, kayaknya sekarang bicara setelah The Voice berlalu. Perubahan apa yang akhirnya terjadi sama Firza yang perubahan drastis ya? Jangan yang tiba-tiba cuman berubah gaya baju doang atau maksudnya secara global dalam keluarga kah atau dalam kehidupan Firza, apa yang akhirnya after The Voice Firza jadi begini gitu? Lebih ke mental Firza aja. Oke. Kenapa mental? Terganggu kah atau pernah drop kah atau semakin kuat kah? Semakin kuat. Oke, good. Karena dulu Firza orangnya down banget. Jadi kalau orang bilang apa, pasti Firza kayak langsung aku gini ya Ma, aku gini ya gitu. Jadi Firza selalu nyalain diri Firza sendiri. Waktu Firza masuk The Voice, Firza belajar bahwa di dunia ini gak semua orang sayang sama Firza. Gak semua orang juga cinta sama Firza. Dan Firza gak boleh lupa, meskipun mereka gak suka, ada beberapa orang yang sayang sama Firza dan mensupport Firza. Nah, terima kasih banyak dari The Voice Firza belajar itu semua. Kedua, Firza belajar attitude itu emang udah dari mama papa ngajarin Firza dari dulu. Tapi di The Voice itu juga ngajarin mau suara kamu sebagus apapun tapi attitude kamu gak bagus, ya udah kamu keluar. Gitu. Terbuang. Nah, keluarga juga. Tapi yang paling Firza ambil itu dari itu tadi. Firza belajar, Firza harus sadar bahwa di dunia ini tidak semua orang mencintai Firza. Gitu. Jadi Firza belajar dari situ dan belajar mental juga karena Firza sempat dibully juga pastinya. Gitu. Bullying juga. Dibulinya saat di dalam kompetisi or after kompetisi? Saat kompetisi. Atau masih berlangsung sampai sekarang? Ya mungkin ada ya, tapi ya gak tahu deh. Tapi cuman kayak udah bodo amat. Ya emang harus bodo amat sih. Sebenarnya emang itu harus, ya sometimes kita harus membuang itu gitu loh. Karena ya kita harus menjaga ya tadi mentalitinya kita kan, mentalnya kita gimana. Tapi Firza menanggapi sebuah bulian itu seperti apa Firza? Di usia Firza usia berapa? Baru 20 tahun. 20 tahun ya kan. Terkadang kan banyak banget di luaran sana orang-orang yang mereka nggak ready. Even usianya sudah di atas 20 or di atas 30 pun mereka kayak
saat mereka dibully mereka nggak ready, dan Firza sudah mengalami itu di usia yang terbilang muda ya. Waktu 2018 berarti masih usia berapa ya? Firza 17 kalau nggak 17 salah tahun ya kan, 17 17 tahun dan sudah di mana usia yang seharusnya kan kita anak-anak muda yang masih butuh banyak support, butuh banyak pujian untuk semangat karir kita, tapi justru kita mendapatkan something like bulian gitu. Apa yang akhirnya Firza lakukan untuk membuat hal itu seperti hal yang nggak ada dan akhirnya bodo amat? Pertama-pertama jujur Firza susah banget Kak Reza. Maksudnya Firza susah banget menghadapi ini gitu. Jadi kayak ya udah deh mendingan gak usah deh gitu. Cuman support system Firza itu orang tua Firza. Jadi waktu karantina kan emang kita gak boleh ketemu orang tua. Jadi mama papa belain malam-malam. Waktu itu mama juga nggak sempat datang, mama sakit, papa datang malam-malam bawain Firza makanan. Papa yang bilang ke Firza gitu, mau sampai kapan kamu kayak gini Fir gitu. Kamu harus tahu di dunia ini emang gak semua orang sayang sama kamu. Tapi ketika kamu down mereka malah tertawa loh. Mereka malah tertawa, papa bilang gitu. Jadi kamu harus, yang satu yang Firza berubah itu kamu harus pikirin di belakang sana banyak yang nungguin karya-karya kamu, di belakang sana banyak yang sayang kamu, banyak yang berkorban untuk kamu. Masa cuman gara-gara ini doang kamu lemah gitu. Dari situ sih Firza belajar kayak iya gitu. Dan untungnya ada teman-teman juga, keluarga dari Ambon maupun di Surabaya, teman-teman Firza pun kayak Fir semangat gitu. Kamu harus semangat gitu. Emang orang sukses emang gak mudah, banyak aja cobaannya Kak. Apalagi Kak Reza menurut Firza udah banyak pengalaman dari Firza, pasti Kak Reza lebih tahu ya. Tapi walaupun Firza merasa kayak oke, berarti Firza harus menetapkan diri Firza harus berkata pada diri Firza sendiri bahwasannya oke Fir, aku bisa dan aku pasti bisa menghadapi hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi untuk sekarang ya sedikit-sedikit ada lah Kak, pasti kan. Pastilah, pasti. Makanya kalau teman-teman Firza selalu ada yang curhat ke Firza, gimana sih Fir kamu rasanya down gitu. Firza juga nggak bisa bilang ke mereka kayak sabar aja, nggak bisa Kak. Tapi karena itu emang harus bawaan dari kita sendiri, bener kan. Nah jadi Firza belajar kayak oke, itu akan ada waktunya Firza akan melupakan itu. Dan sekarang Firza kayak ya udah terserah orang mau ngomong apa, terserah. Mereka juga ngasih makan Firza, kenapa? Tapi satu sisi Firza mau berterima kasih kepada mereka justru. Silakan. Terima kasih untuk para yang ngebully Firza. Mungkin karena tidak adanya mereka, mungkin Firza juga nggak ada di sini. Betul. Bener sih. Jadi ya, tapi berhati-hati juga dalam bercakap karena kita nggak tahu posisi orang itu hatinya hari itu lagi gimana. Kalau tiba-tiba dia stres, dia bunuh diri, kita nggak ada yang tahu. Jadi harus berhati-hati dalam bercakap gitu. Dan mungkin ada bulian yang emang untuk mensupport kita dan ada yang menjatuhkan kita juga. Beda sih kalau kita sekarang mau menganggap bulian disamartikan dengan mensupport ya. Kalau support itu of course yang konotasinya, caranya, bahasanya adalah suportif, tidak juga menjatuhkan. Kalau bullying kan lebih dia benar-benar kayak judgement yang kayak dia underestimate dan lain-lain gitu loh. Jadi kayak yang mereka benar-benar yang mereka lihat ya sisi lemahnya kita, mereka nggak bisa melihat sisi positif kita. Beda halnya sama orang yang mungkin fans atau keluarga, mungkin kayak mama, papa Firza pun pasti melihat oh Firza kurangnya di sini, jadi gini ya nak, diginin. Itulah suportif, itu lebih ke arah support, itu yang bagus. Tapi kalau lu apaan sih nggak bisa lu begini, kalau itu bullying jatuhnya, itu jatuhnya bullying. Nah sekarang dampak dari bullying itu, Firza pernah nangis? Pernah. Firza pernah sampai ya ada satu hal yang mungkin sebenarnya Firza nggak bisa nyeritain juga gitu. Ada yang sampai maksudnya di fisik Firza ya. Di fisik Firza itu pernah bukan penyakit sih, tapi kayak tiba-tiba kayak gitu Firza kaget. Tapi Firza nggak bisa ceritain gitu karena kayaknya terlalu gimana gitu kalau Firza ceritain. Kayak loh kok aku kayak gini gitu. Terus Firza juga kurus. Firza dulu nggak segemuk ini. Jadi orang-orang yang ngerti Firza sekarang kayak wow, Firza kok gemuk, berisi gitu. Terus mata Firza udah hitam gitu. Terus ada satu hal yang kayak ya nggak bisa Firza ceritain sih. Firza kaget. Firza telepon mama, kok aku kayak gini gitu. Oh ini cerita waktu masih di dalam kompetisi. Di The Voice gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi titik poin mereka ngebully Firza apa? Karena Firza nggak layak ada di 4 besar. Gitu. Jadi menurut mereka. Iya, Firza nggak layak di 4 besar. Banyak suara yang bagus, suara yang teknikal bagus. Firza menyadari bahwa ya Firza waktu itu masih perlu banyak belajar. Dan Firza emang bukan tipe vokal yang teknik yang bertinggi-tinggi, bukan. Firza di situ hanya mengandalkan karakter Firza menyanyi juga pakai hati Firza waktu itu gitu. Jadi
ya semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihan ya Kak Reza. Betul, Jadi betul. ya mungkin orang mengira Firza nggak pantas ada di 4 besar gitu. Mungkin yang perlu Kak Eja mungkin harus sharing sedikit masalah kita ada di dalam kompetisi ya. Sebenarnya yang kita cari kompetisi adalah mencari orang-orang yang mempunyai karakter. Jadi bukan lagi masalah teknik or something gitu loh. Or look doang atau cuman tinggi menjulang, cantik, cakep dan lain-lain, enggak. Jadi one whole package-nya adalah salah satunya di situ adalah karakter. Kalau salah satu dari penyanyi di dalam kompetisi memiliki karakter yang kuat, of course itu akan jadi itu yang akan dipertahankan oleh kompetisi itu. Karena kan kita nggak mungkin akan mencari 2 kali seorang Krisdayanti. Tidak akan lagi mencari 2 orang yang sama dengan Rosa atau dengan Raisa atau dengan Isyana atau dengan Afgan. Nggak akan lagi. Di Indonesia kita sudah punya mereka. Jadi of course kita harus memberi warna baru, cari orang baru, karakter baru yang bisa mewarnai dunia musik. Itu adalah tujuan kompetisi. Jadi mungkin orang di luar sana cuma mikir itu suaranya dia lebih bagus, tekniknya mau teknik semelengking apapun, kalau suaranya juga begitu-begitu aja dan jauh lebih baik dengan orang-orang yang seniornya, pasti mereka akan kebuang. Itu yang Kak Eja pelajarin gitu loh. Selama perjalanan Kak Eja di dalam kompetisi, dan itu yang Kak Eja lihat di Firza. Firza mampu buat bikin dirinya Firza kuat dengan caranya Firza sendiri gitu loh. Orang tua drop nggak waktu itu? Waktu lihat anaknya dibully habis-habisan, of course di sosial media kan. Jadi menangis sih ini. Gak apa-apa. Mungkin mama papa pasti drop ya lihat anaknya digituin. Cuman mereka berusaha tegar di depan kita kan. Ya benar kan Kak. Betul. Jadi mereka kayak udah gak usah dipikirin. Apalagi kalau mama kan orang Ambon ya. Jadi kayak sudah jangan dengar itu. Jadi kayak berusaha tegar. Tapi di sisi lain kayak tahu deh mama papa pasti sakit hati anaknya digituin. Sempat juga ada yang bawa kelamin. Maksudnya kayak bullyingnya sampai bawa kelamin loh Kak di YouTube Firza. Dan akhirnya tim The Voice bilang kayak Firza jangan lihat komentar YouTube gitu. Ada 2 orang pokoknya tim The Voice tuh kakaknya baik-baik banget sama Firza. Sampai sekarang pun masih menjaga hubungan baik ya. Jadi kayak mama papa itu segalanya buat Firza. Sampai Firza di Jakarta ini pun mereka rela loh ninggalin adik-adik Firza di Ambon demi Firza. Gitu deh makanya. Kalau mau ngomong sesuatu buat papa sama mama sekarang, mereka udah seperti tameng atau perisai yang luar biasa buat Firza. Firza mau ngomong apa buat mama sama papa? Firza tuh sebenarnya bukan tipe orang yang bisa buat dengan kata-kata indah, nggak bisa Firza. Jadi mau ngomong apa juga karena di sini juga Firza masih berjuang gitu. Lebih tepatnya terima kasih banyak buat mama papa dan terima kasih juga buat adik-adik Firza yang sangat pengertian sama Firza. Mungkin di sisi hati mereka pasti mereka mikir, kok mama cuman mikirin kakak sih di Jakarta, kita gimana di Ambon gitu. Cuman aku Firza salut banget sama mereka, kayak mereka nggak ada kayak kata kak, pasti mereka selalu chat, mereka selalu video call, kak semangat ya, kakak bentar lagi pasti sukses kok gitu. Kita pasti bisa kumpul bareng gitu. Jadi kayak kadang-kadang Firza merasa kayak gini, apa ini salah aku ya gitu, apa aku kayak gini. Jadi kayak Firza merasa kumpul sama keluarga itu Kak, kurang gitu. Dan satu sisi Firza juga ada mau cerita sedikit sih, ini spesial juga di Kak Reza Talk. Ya, yang sebelumnya dulu Firza sempet mama sama papa kondisi ekonominya jatuh gitu. Jadi Firza mama papa mulai dari nol lagi. Nah Firza terima kasih juga sama mama papa. Dalam kondisi itu Firza sama adik-adik Firza gak malu. Mama sama papa dulu Firza ada. Jadi mama papa, kamu mau beli apa Fir? Silakan. Kamu mau beli apa silakan. Cuman papa sama mama itu Firza bangganya, mereka gak memanjakan anaknya. Jadi ketika turun Firza diantar ke sekolah aja naik pickup loh Kak. Kalau orang mungkin orang di luar sana nggak ada yang tahu tentang ini. Kalau bulian udah sering Firza ke sekolah diantar naik pickup. Kita Jakarta Surabaya sempat naik pickup bertiga itu. Tapi di situ Firza bersyukur kalau mama sama papa nggak di kondisi seperti ini, mungkin Firza nggak jadi seperti ini. Mungkin Firza nggak akan seperti ini, nggak punya pikiran ternyata cari uang susah ya gitu. Jadi dari situ Firza belajar bahwa nggak semua orang di dunia ini berada di atas, pasti ada di bawah juga gitu. Hidup ini kan roda.
Iya benar. Jadi Firza belajar dari mama papa sih, kayak mereka tetap tegar, mereka tetap kayak walaupun gak ada apa-apa, mereka rela kayak mama udah makan belum. Jadi dulu sempet makan kayak 1 bungkus berdua gitu. Jadi kayak Firza, wah terima kasih ya Allah telah berikan Firza di titik ini, karena di titik ini Firza bisa menjadi Firza yang seperti ini. Nah itu sih yang Firza mau terima kasih sama mama papa. Pokoknya Firza sayang sama papa. Firza gak bisa janji, tapi insya Allah Firza bisa buktiin kedepannya Firza akan lebih baik lagi. Dan untuk adik-adik kesayangan, kalian harus bersabar. Mereka juga lagi berjuang menggapai mimpinya. Untuk Rafli juga, dia lagi ngejar main bolanya, dia lagi turnamen juga. Ya aku berharap dia juga bisa memberikan yang terbaik untuk adik aku Rafli, Revan, Firly. Terima kasih untuk sampai saat ini tetap mensupport kakak. Insyaallah. Jadi pertanyaan Kak Ica dengan cerita Firza yang kayak tadi, capeknya Firza selama ini, perjuangan Firza seperti ini, mau ngasih apa buat orang tua? Iya mungkin Firza akan ngasih apa yang pernah Firza bilang ke mama. Cita-cita Firza sebenarnya mereka juga akan bangga. Mereka bilang mama sama papa gak butuh, mama sama papa gak minta uang dari kamu. Yang Firza nangis itu gara-gara ini kak. Firza pernah dapat uang, Firza dapat iklan dari The Voice. Habis itu mama lagi susah gak ada uang, Firza transfer. Adik Firza itu saksi matanya, dia telepon, kak tahu gak mama nangis di rumah gitu. Kenapa gitu? Bertengkar sama papa karena nyala-nyalaan kayak kamu ya yang nyuruh Firza kirim uang ke aku. Enggak, aku enggak gitu loh. Jadi kayak mereka terharu kak, kakak kasih uang ke mama papa padahal itu gak seberapa. Mereka bilang ke Firza, mama sama papa gak butuh uang kamu, itu buat kamu, itu hasil kerja keras kamu. Tapi Firza bilang mama kan butuh gitu. Ya dari situ Firza bilang mungkin mereka hanya ingin lihat Firza sukses pada saatnya nanti. Itu nanti yang akan Firza kasihkan ke mama sama papa. Itu aja sih kak. Soalnya Firza gak bisa, bukan tipe orang yang bisa buat kata-kata indah, gak bisa. Jadi Firza orangnya emang gitu, emang kayak ya kalau Firza sayang pasti sama papa. Firza mau bilang terima kasih, Firza bilang terima kasih gitu. Tapi untuk saat ini insya Allah Firza akan berjuang lebih keras lagi untuk kedepannya. Ica tuh kadang suka miris ya ngelihat kehidupan di sosial media, kehidupan di luaran sana di mana kita yang susah payah memberikan sesuatu yang tujuannya pengen ngehibur sebenarnya. Tujuannya pengen bikin kalian seneng orang-orang di luar sana. Kadang puasa-puasa kita kerja, kalian gak tahu proses aja. Kalau lihat dengar ceritanya Firza yang harus naik pickup lah, yang harus apalah. Tapi dengan hasil yang kita dapat itu saat kita berusaha untuk menghibur orang lain, tapi sampainya pada mereka di luaran sana adalah negatif gitu loh. Jadi itu yang kadang bikin kita sedih, bikin kita kayak hilang semangat gitu loh. Jadi please lah, Eja berulang kali aja nggak tahu Eja harus ngomong sama siapa ya di luaran sana, pihak mana yang pantas untuk Reza sampaikan unek-unek Eja ini gitu loh. Jadi kalian boleh diberikan kebebasan untuk berpendapat apapun itu. Cuman jangan jadikan kebebasan berpendapat kalian itu akhirnya menyakiti mental kita, orang-orang yang kalian bully gitu loh. Jangan jadikan akhirnya kita ini kayak orang-orang yang memang kita kerja di TV ya memang buat dipuji, buat dibully. Enggak, sebenarnya kita nggak butuh itu. Lu mau komen, lu mau nggak komen terserah. Yang penting kita melakukan itu dari hati, ya kan? Kayak sekarang Firza dari mulai dia di dalam kompetisi saja sudah mengalami dilema yang luar biasa ya. Tragedi, dilema, bullying dan lain-lain dengan keadaan yang jauh dari orang tua. Usia masih 17 tahun waktu itu dan Eja rasa itu hal yang gak pantas gitu loh. Itu hal yang sangat-sangat tidak seharusnya terjadi gitu loh. Jadi come on, coba ayo kita lebih cerdas lagi. Sekali lagi
Eja pengen ada campaign untuk jadikan Indonesia ini semakin cerdas. Mana slogan yang gemah ripah loh jinawi itu kemana gitu loh. Orang Indonesia yang dibilang ramah-ramah itu kemana gitu. Kok selama ini akhirnya seperti hilang, terhempas oleh orang-orang yang sekelompok orang-orang yang mereka hanya membesarkan negative thinkingnya mereka gitu loh. Benar. Udah gak bisa berkata-kata soalnya Firza kalau bahas kayak gini sih. Iya. Itu emang hal yang perlu untuk terus menerus kita remind buat mereka semua di luaran sana gitu loh. Mau positifnya kita, mau negatifnya kita, ya itu punya kita, bukan hak kalian untuk bully kita, untuk berpendapat gitu loh. Oke. Kayaknya cuma mau bilang orang tuanya Firza termasuk orang tua yang luar biasa. Gak jauh beda dengan yang Kak Eja alami. Jadi makanya kenapa Kak Eja tadi sampai pengen netesin air mata, karena Kak Eja ngalamin hal yang serupa sama Firza. Merasa tidak dianggap. Merasa disingkirkan dari keluarga. Firza pernah alami itu? Alhamdulillah Firza belum pernah. Dengan posisi Firza yang sekarang, apa sebenarnya yang jadi motivasi terbesar Firza? Apakah Firza pengen bawa boyong adik-adik tinggal di Jakarta? Firza pengen mungkin beli rumah insya Allah, yang keluarga adik-adik semua bisa tinggal jadi satu di Jakarta, atau mungkin apa ya Kak Eja nggak tahu. Untuk misal beli rumah, beli apa itu pasti impian semua orang Kak Reza gitu. Tapi yang paling terpenting satu yang emang Firza sukses ini, Firza cuma pingin Firza bisa kumpul sama-sama sama keluarga Firza, sama adik-adik Firza, itu aja. Jadi Firza pingin kita semua tinggal sama-sama gitu. Firza anak pertama berarti ya? Iya, anak pertama, Firza 4 bersaudara. Makanya mungkin Firza sekarang gak kuliah Kak. Mungkin beberapa orang ada yang pro kontra kayak kenapa gak kuliah gitu, ini penting. Karena mereka gak tahu kenapa Firza gak kuliah gitu. Jadi paham. Firza juga mikir Firza masih punya 3 adik, mereka masih sekolah. Firza harus mikir masa depan mereka juga gimana gitu. Dan Firza juga biasa kadang-kadang nyalain Firza sendiri, kok aku males-malesan ya. Jujur Kak, pasti semua orang pernah kan kayak gitu, kayak aduh males buat konten gini. Tapi kadang-kadang Firza semangat gara-gara Firza mikir lu gimana mau males, adik-adik lu gimana di sana gitu. Jadi Firza selalu kayak gitu, kayak oke Fir, ayo kamu harus semangat, harus lihat adik-adik kamu di sana. Jadi yang paling Firza pingin itu bisa kumpul lagi sama mereka bareng-bareng. Capek gak jadi anak pertama? Kalau papa bilang anak pertama itu enak, depan-depannya, belakang-belakangnya gak enak gitu. Ya capek. Tapi yang Firza menghilangkan kata capek itu selalu lihat mama sama papa. Fir, capek kamu itu gak seberapa, mama papa kamu itu masih capek loh buat membesarkan kamu sampai saat ini. Nah, jadi Firza kalau kadang-kadang aku capek, nah Firza balik lagi ngomong sendiri. Firza lihat mama sama papa, mereka lebih capek dari aku. Jadi gitu. Jadi Firza kayak oke, udah hilang. Jadi Firza selalu melihat mereka berdua kayak wah gila mama papa, kayak udah jatuh, gak malu, jualan di pinggir jalan gitu. Nah papa selalu gitu sih. Seburuk apapun kamu nanti, gak punya apapun kamu nanti, mama juga pernah bilang jangan kamu pernah malu kerja apapun, yang penting itu halal. Mama selalu begitu. Dan jangan lupa juga baik sama orang, mama selalu bikin. Tapi jangan lupa kamu tetap harus lihat harga diri kamu. Kamu harus tetap, kalau kamu gak salah ya kamu bilang kamu gak salah. Tapi jangan pernah kamu, ya banyak kalau mau dibilang itu banyak banget mama kalau nasihatin Firza sama papa ya. Iya. Pernah ngeluh sama Allah gak? Oh pernah tentunya. Kenapa aku diberikan beban seperti ini? Pernah. Kenapa harus aku yang seperti ini? Pernah, pastinya. Entertain hanya ya, naik mobil bagus, pakai baju bagus, di TV, bisa jalan-jalan ke sini, bisa begini, bisa begitu. Tapi mereka nggak tahu beban yang sebenarnya ada di diri kita, yang sedang kita topang. Beban yang kita topang tuh mereka nggak pernah tahu ya. Ya mereka bisa taunya saat mereka ada di posisi yang sama dengan kita, ya kan? Fenomena sosial media yang sekarang bikin, menurut Kak Eja sekarang udah gak edukatif sama sekali. Firza menanggapinya gimana? Sama Kak Reza.
sama. Kayak ya semakin hari tuh semakin ada aja yang kayak apa sih gitu. Ada aja kayak kok makin gini gitu. Makin ya banyak. Ya seperti Kak Aiza bilang tadi, akhir-akhir ini banyak terjadi masalah yang mungkin Firza pun kayak kaget gitu. Jadi kayak mungkin ini juga peringatan untuk Firza, untuk teman-teman di luar sana. Kayak ya menurut Firza jalan salah satunya itu number one keluarga. Jadi kayak ya maaf juga mungkin yang dengerin ini kayak ya kamu enak punya keluarga, aku nggak ada. Nah ada yang seperti itu juga Kak. Jadi tapi Firza salut sama mereka yang mungkin keluarganya ada yang broken home atau mereka nggak punya keluarga. Salut, Firza pernah ketemu orang juga kayak dia tetap berdiri tegar, dia tetap cari uang kayak wah. Nah Firza belajar dari situ juga. Di luar sana banyak banget yang lebih parah dari Firza. Ya Firza salut sih sama mereka yang mungkin sampai saat ini mereka masih berjuang walaupun mereka udah nggak ada keluarga. Ya, oke. Pentingnya keluarga untuk kita orang-orang yang penuh tekanan, penuh pressure dari kehidupan, dari pekerjaan, dari karir kita. Jadi keluarga adalah seperti kayak tameng, ya kan? Dia seperti tameng yang melindungi kita, yang mengingatkan kita, merimain kita untuk oh itu nggak baik, oh baiknya begini. Itulah fungsi keluarga. Benar. Tapi support system menurut Kak Eja bukan hanya dari keluarga ya. Sekarang ini sebagai seorang entertain, of course ada yang namanya fans. Benar banget. Bagaimana Firza sekarang mempertahankan mereka? Yang otomatis sekarang banyak banget pendatang baru. Firza udah dari 2018, ya kan? Bermunculan 2019 muncul yang baru, 2020, 2021 muncul lagi. Dan ini sekarang kita udah memasuki tahun 2022. Gimana caranya Firza untuk mengkeep, untuk menjaga fans Firza ini supaya nggak lari ke orang lain gitu dan tetap support ke Firza, even mereka punya idola baru tapi tetap cinta sama Firza, tetap selalu memberikan positive vibes ke semua karya-karyanya Firza. Caranya ya Firza tetap selalu kadang-kadang Firza video call bareng atau Firza Zoom bareng. Itu juga solusi dari Ami Firza selalu bilang kayak gitu. Jadi kemarin Firza ulang tahun, Firza nggak nyangka loh kok ada Firnity. Jadi waktu mereka datang Firza nangis gitu. Di umur 20 tahun selain keluarga, selain temen, ada Firnity yang orang bilang kayak mungkin ini mimpi ya bagi Firza. Dulu kecil-kecil mikir kayak aduh aku pengen punya fans gitu, aku pengen punya gini. Waktu umur 20 tahun kemarin mereka datang kayak walaupun gak banyak Kak Reza, tapi kayak jauh-jauh, ada yang dari Makassar, kayak wow gitu, kayak Firza hebat. Ya Firza patut ya kita membanggakan diri. Betul. Kita sendiri Kak. Jadi kayak kadang-kadang Firza hebat ya Firza gitu. Ya Firza nangis di situ. Jadi kadang-kadang kita juga mereka DM-an sama Firza gitu. Jadi kayak Firza menjaganya dengan itu. Kadang-kadang pun kayak misalnya Firza mau cover, Firza tanya ada mau request lagu nggak gitu. Jadi Firza menjaga dari itu gitu. Apapun komunikasi, kayak komunikasi yang paling terpenting. Terus dari lingkungan pekerjaan Firza yang sekarang, ya kan Firza kan sekarang sedang merambah ke dunia modeling, ya atau apa sekarang sih fashion hijab, ya kan? Apa yang menjadi istilahnya kayak hal yang jadi cermin buat Firza. Oh, gue kalau kan istilahnya Firza belum punya pengalaman sama sekali ini. Lebih mungkin passion terbesar Firza adalah nyanyi dan tiba-tiba dapat tawaran untuk terjun ke dunia modeling dan photoshoot dan lain-lain gitu loh. Itu kan butuh ilmu, pengalaman baru. Itu apa yang Firza, yang ada di imajinasinya Firza? Ya awal mungkin kayak ya Firza nggak mau kayak oke, aku udah kayak di TV pasti aku bisa lah. Pertama pasti mikir kayak gitu Kak. Jujur Firza kayak mikir bisa lah. Ternyata waktu photoshoot, habis itu waktu pose-pose gini, oh ternyata beda ya gitu. Ternyata nggak semua kamu bisa samain Fir gitu. Jadi dari situ Firza juga belajar sih. Boleh disebutin ya boleh. Ini dari Firza masuk di Hijab Arafi. Jadi di situ juga kenal sama Bunda Hanim, jadi kayak belajar tentang model yang awalnya Firza nggak bisa make up. Bisa Firza make up tapi nggak make up yang rapi. Dari situ Firza belajar gitu. Jadi kayak di situ Firza belajar bahwa Firza nggak semuanya bisa kamu samain. Nyanyi beda, model beda gitu. Jadi kayak dulu belajar sampai waktu itu pernah dilesin di Jogja.
kaki aja rasanya kayak tulang bunyi-bunyi Kak, kayak tek-tek gitu. Ternyata susah ya. Ya dulu Firza pernah TK tapi kan Kak. Jadi ya di situ Firza belajar, nggak semuanya semuanya nggak bisa disamain. Jadi ada pelajarannya masing-masing gitu. Jadi apapun itu ya saat kita udah mau terjun ke dalam profesi itu ya kita harus total ya kan. Benar banget. Dan itu hal yang Kak Eja lihat kok, Kak Eja benar-benar ngamatin Firza berusaha untuk profesional di segala bidang yang sedang dia tekuni, mau di nyanyinya, mau di modelingnya, mau di photoshootnya dia, dan itu semua nggak akan sia-sia gitu loh. Mau tiba-tiba itu nanti zamannya mau ganti tahun keberapa pun, kalau emang Firza secara dari sekarang, dari dini sudah mulai memprofesionalkan dirinya Firza, of course nanti orang-orang pasti akan cari Firza aja, ini aja gitu. Jadi itu akan terbangun sendiri ya. Kayak aja sih sebenarnya pengen banget ngobrol banyak sama Firza ya, tapi kayak yang nggak seru kalau Firza nggak nyanyi gitu loh. Ya kan? Lagu apa yang paling boom atau apa lagu apapun yang pernah Firza bawain di The Voice, biar kita ngerimain semua pemirsa di luaran sana, Firza tuh suaranya yang mana sih, waktu itu nyanyi apa sih gitu. Jadi sekarang Kak Eja mau Haza, please iringi dia. Ini ada satu lagu judulnya apa nih? Ini judulnya Friends. Jadi lagu pertama kali Firza pertama kali di TV on air. Wow. Lagu ini. Wow, kita dengerin ya. Yeah. Let's go. Semoga terhibur. You say you love me, say you're crazy, we're not more than friends. You know my love, I'm more like a brother, I know you still sweet like that. Don't miss it all, talking that shit, only gonna push me away, that's it. And you say you love me, that make me crazy, here be a good kid. Don't go look at me without looking in your eye. You really are going away without a fight. You can be reason with some time, begging for light. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. I've been made it of this, I've been made of this. Yeah, want me to spell it out for you, ever I am days. I've been made it of this, I've been made it clear. Want me to spell it out for you, ever I am days, ever I am days. Luar biasa ya. Terima kasih. Inilah. Nih Kak Eja boleh komentar ya? Boleh. Kak Eja komentarin ya. Beneran, Firza itu punya color vokal yang kalau dia ketemu sama lagu yang pas, pasti luar biasa. Amin. Jadi ini mungkin pesan buat manajemennya atau timnya, harus cariin Firza lagu yang emang bener-bener dia banget, dan karakter Firza banget lah karakternya ya. Firza banget, dengan suara dia, dengan pembawaan dia yang girly tapi funky, tapi swagnya juga ya. Dapat, jadi campur aduk ya, itu harus dapat, dia harus dapat lagu itu. Kalau udah dapat itu insyaallah pasti, karena suaranya komersil, suara Firza itu komersil, jadi nggak yang suara biasa-biasa gitu, itu enggak. Jadi memang bukan suara yang festival banget. Karena ada orang yang ngomong gitu, suaranya festival banget ya, itu justru menurut Kak Eja membosankan suara-suara yang seperti itu, karena ya udah paling nyanyinya begitu, teriak, udah begitu doang. Tapi saat kita punya karakter, pasti beda. Lagu apapun pasti jadi lagunya Firza. Ya. Amin. Luar biasa. Pokoknya Kak Eja seneng banget hari ini Firza udah mau mampir ke Riza Talk, dan kita benar-benar disuguhkan sama cerita yang luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi semuanya di luaran sana. Pesan-pesan pentingnya sampai ke kalian semua, ya kan? Buat semua, buat Firza of course, buat keluarga Firza, buat mamanya, abinya, and then semua manajemennya, semuanya aja ucapin thank you banget. Kalian udah
ngizinin Firza buat masuk ke Reza Talk ya. Firza juga berterima kasih diundang ini sama artis siapa yang nggak tahu ya, Diundang Kak Reza dong. ya. Ya iyalah, Diundang. orang berbakat, orang perlu diangkat ya diangkat lah, daripada ngangkat yang enggak kan, daripada ngangkat yang viral-viral gak jelas ya Iya. mending yang berprestasi. Terima kasih banyak Kak Reza Yes. sudah mengundang Firza di sini. Sama-sama. Amin. Semoga Kak Reza sukses selalu. Amin. Buat Reza Rian, buat keluarga Kak Reza juga, pokoknya sehat-sehat selalu. Amin. Kak Ija mau Firza ucapin beberapa pesan-pesan buat semua anak muda di luaran sana untuk masalah sosial media kah, untuk masalah pembulian apapun itu. Kak Ija pengen ada statement dari Firza untuk mereka semua di luar Oke. sana. Pesan dari Firza simpel aja sih sebenarnya Kak. Buat anak-anak muda di luar sana, jangan berhenti apapun impian kalian terus gapai. Gak usah mikirin omongan orang lain yang jelek-jelek, gak usah. Tetap kalian gapai aja, gapai terus. Dan jangan lupa ketika kalian sedih, ingat di belakang kalian masih banyak yang ada sayang sama kalian. Luar biasa. Luar biasa. Wise ya. Sukses menurut seorang Firza Tiar. Nih gue tembak nih. Yuk. Susah juga ya pertanyaannya. Iya dong. Sukses menurut Firza Tiar itu, kalau menurut Firza sendiri, di mana dia sudah mencapai apa yang dia pinginin. Maksudnya dalam hatinya dia sendiri. Jadi menurut Firza, pandangan orang lihat Firza sukses, tapi menurut Firza belum sukses gitu. Sukses menurut Firza adalah apa yang dicita-citakan Firza dari dulu itu akan tercapai nantinya. Itu menurut Firza sukses. Luar biasa. Semoga apapun yang Firza inginkan, apa yang Firza cita-citakan, imajinasikan semuanya Allah berikan kelancaran dan mudah-mudahan tercapai secepat mungkin di usia yang pas nantinya. Amin, Di usia 20 tahun ini mudah-mudahan ini langkah awal untuk Firza untuk kembali memasuki dunia entertain dan istilahnya bertarung dengan puluhan ribu talent entertain di luar sana yang luar biasa semuanya, dan pastinya Firza akan berdiri gagah, berdiri luar biasa di luaran sana dengan karakter dan prestasi yang Firza punya. Amin. Haza, thank you banget hari ini udah nemenin Firza. Terima 20 kasih, lagu Kak ya. Haza. Thank you ya, Haza. Pokoknya buat kalian semua pemirsa Reza Talk dimanapun berada, Ija hari ini ucapin thank you lagi ya buat kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Terus jangan lupa di share juga buat Firnity ya. Yes. Buat Firnity jangan lupa ini di share dan jadikan pesan-pesan penting dari idolamu ini bisa sampai ke semua dunia ya. Amin. Jadi nama Instagram atau semua sosial media Firza boleh disebutin? Oke, Instagram Firza jangan lupa follow Instagram Firza, namanya Firza_Tiar. Oke, YouTube-nya? YouTube-nya Firza Ikhtiar ini. Oke, TikTok dan lain-lain? TikTok-nya Firza Tiar juga. Firza Tiar juga. Jadi semuanya all about Firza Tiar. Haza, apa namanya? Apa? Haza GHZLI. Biasanya suka banyak yang nanya, itu siapa sih Kak Ija itunya? Nah itu suka netizen tuh suka ngamuk lagi kalau nggak dikenalin ya kan. Terus siapa itu yang main gitar? Nah itu namanya Haza ya. Jadi thank you sekali lagi, sampai jumpa di next Reza Talk dengan bintang tamu yang tidak kalah luar biasanya dengan Firza Tiar. All the best for you all, bye-bye.